Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Tuhan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan anugerah kesehatan, rezeki yang berlimpah, kemudian perlindungan dan pertolongannya setiap saat. Kawan-kawan sekalian, kali ini kita akan menampilkan sebuah uraian atau berita yang dimuat oleh ABW News, yang memuat komentar dari seorang pendeta, seorang tokoh Kristen terhadap tentang Anies Rashid Baswedan atau bakal calon presiden dari Partai Nasdem ya, untuk pemilu 2024 yang akan datang. Judul yang ditampilkan adalah Anies Baswedan, pemimpin yang memiliki mental pejuang. Baiklah kawan-kawan sekalian, kita membacakan apa yang diuraikan oleh pendeta Shepherd Supit berikut ini. Tokoh masyarakat Kristen DKI Jakarta, pendeta Shepherd Supit menyebut sosok bakal calon presiden yang diusung Partai Nasdem, Anies Rashid Baswedan, adalah pemimpin yang memiliki mental pejuang. Pernyataan tersebut bukan tanpa sebab. Pendeta Shepherd Supit mengaku sudah mengenal Anies sebelum menjadi gubernur. Mental pejuang itu pun dia temui di dalam diri Anies sejak dia mengenalnya. Kiprahnya dalam menginisiasi program Indonesia Mengajar saat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan maupun gerakan turun tangan menjadi bukti yang dilakukan Anies ini sebagai teladan dari kepahlawanan. Hal itu semua yang dilakukan orientasinya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kata pendeta Shepherd Supit kepada KBA News Sabtu 31 Desember 2022. Selanjutnya dikatakan bahwa diyakini bahwa mental pejuang ini telah mengalir dan menjadi lifestyle dalam keseharian alumnus Northern Illinois University itu. Kalau kita lihat track recordnya, tarik ke belakang, ya memang dia sudah dibiasakan dengan mentalitas berjuang, dan itu sudah menjadi kebiasaan dalam keluarga karena kan opahnya atau kakeknya pejuang nasional, papah mamanya juga seorang pendidik, adalah pendidik, kata pendeta selanjutnya. Kemudian pendeta Shepherd Supit juga menyampaikan Anies adalah seorang pemimpin yang bertanggung jawab dan selalu mau mengakomodir pemikiran-pemikiran masyarakat. Selain itu, Anies juga selalu mengedepankan keadilan dan kesetaraan, selalu berupaya untuk mempersatukan rakyat Indonesia. Semua ini katanya sudah menjadi ciri khas cucu dari pahlawan nasional Anies Baswedan itu, yang tetap mengedepankan corak hidup seperti yang dia jalani selama ini, yaitu mau berlaku adil untuk semua orang, taat konstitusi, dan membuat sesuatu yang berguna untuk masyarakat pada umumnya. Demikianlah berita dari komentar dari pendeta Shepherd Supit tadi di KBA News. Saudara sekalian, saya kira kalau misalnya Anies adalah dianggap sebagai seorang pejuang, saya kira benar karena dia memiliki zuriat atau turunan sebagai pejuang ya. Kakeknya seorang pejuang nasional, seorang pahlawan nasional. Ditambah juga dalam kesehariannya dia pejuang dalam pengertian yang sangat luas, bahwa dia peduli terhadap masyarakat. Misalnya ketika dia melihat fenomena di daerah-daerah tertinggal itu ada kekurangan guru yang berkualitas, dia kemudian meluncurkan gerakan mengajar dan kemudian mengumpulkan guru-guru yang dianggap bisa membantu
sekolah-sekolah di pinggiran Nusantara, di pinggiran Indonesia, maksudnya di daerah-daerah yang jauh, ya kemudian dari sisi kualitas gurunya juga terbatas, dikirimkan sebagai relawan untuk mengajar, berpartisipasi mengajar. Itu kan luar biasa bahwa dia memiliki pemikiran sekaligus juga menggerakkan orang, ya, mengajak orang, dan terbukti juga bahwa dia seorang pahlawan. Pahlawan itu kan lebih berkonotasi bahwa dia pejuang atau pejuang yang memperjuangkan kepentingan banyak orang, memperjuangkan nilai-nilai keadilan sosial yang itu sudah dibuktikan misalnya ketika dia menjadi gubernur Jakarta, ketika gubernur sebelumnya melakukan penggusuran terhadap rumah-rumah warga atau tempat tinggal warga dengan berbagai alasan, tetapi dia kemudian setelah menjadi gubernur dia merehabilitasi semua itu, tempat-tempat penggusuran itu dibangun kembali, kemudian dibangunkan tempat-tempat yang amat sangat layak huni, yang kemudian mengembalikan warga yang tadi digusur itu untuk menempati tempat-tempat yang telah dibangun oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Anies Baswedan, dan mereka amat sangat bersyukur atas kepemimpinan Anies dan dianggap sebagai ratu adil, pahlawan untuk menyelamatkan hidup mereka. Jadi wajar kalau dalam banyak hal itu kan dalam jadi pahlawan tidak selalu harus berkonotasi mereka yang terjun di medan pertempuran, tetapi pahlawan juga bisa dikonotasikan sebagai mereka yang bekerja sisi membangun negara, membela rakyat miskin, membela rakyat yang tertindas, sebagai bagian dari membela negara. Oleh karena itu membela nilai-nilai keadilan, membela nilai-nilai sosial yang tercantum dalam konstitusi, ya, konstitusi maupun dalam dasar negara Republik Indonesia. Dan ketika menjadi pemimpin itu yang terrealisasikan, maka wajar kalau pendeta Supit tadi mengatakan bahwa Anies adalah seorang pejuang, seorang pejuang untuk untuk rakyat, untuk untuk dasar negara kita diwujudkan dalam bentuk nyata dalam kehidupan sosial kemasyarakatan kita. Demikianlah kawan-kawan sekalian, soal ini kita akhiri, dan jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.